5 bahan makanan yang sering mubazir saat Ramadan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, Ramadan selalu datang dengan niat baik dan kulkas yang terlalu optimis. Baru hari pertama, dapur rasanya seperti mau buka warung, isinya lengkap, penuh harapan, dan dompet ikut menahan napas. Masalahnya bukan di niat, tapi di realita. Energi terbatas, waktu mepet, tapi daftar belanja panjangnya kayak undangan kondangan. Disinilah cerita mubazir mulai pelan-pelan terjadi, bukan karena ibu boros, tapi karena terlalu sayang keluarga dan ingin semuanya tersedia. Topik ini penting banget dibahas sekarang, karena harga bahan makanan lagi sensitif, emosi gampang naik, dan tuntutan jadi ibu serba bisa makin tinggi. Ada teori sederhana dalam ekonomi rumah tangga yang disebut loss aversion, yang bilang manusia lebih takut rugi daripada senang untung. Makanya ibu cenderung beli banyak supaya tidak kehabisan. Padahal ujungnya justru rugi karena keburu rusak dan masuk tong sampah. Ironisnya, yang dibuang bukan cuma makanan, tapi juga rasa capek dan uang belanja. Dan pembahasan ini bukan soal menyalahkan, Bu, tapi soal menyelamatkan dapur dan dompet dari drama Ramadan yang itu lagi. Kita bahas bahan makanan yang kelihatannya aman, tapi diam-diam paling sering jadi korban. Sedikit bercanda, sedikit nyentil, karena hidup ibu-ibu sudah cukup serius. Jadi biar urusan kulkas saja yang kita tertawakan bersama. Makanan pertama adalah sayuran segar. Bu, ini niat baik yang paling sering berakhir tragis. Awal Ramadan kita masuk pasar, rasanya kayak peserta MasterChef. Bayam diambil, kangkung diselipkan, wortel ditambah, pokoknya hijau semua biar hidup sehat katanya. Realitanya hari pertama masih semangat, masak sayur dengan penuh cinta, sambil merasa jadi ibu versi paling bertanggung jawab sedunia. Hari kedua mulai goyah, lihat grup keluarga rame bahas gorengan, tangan gatal buka aplikasi pesan makanan. Sambil bilang dalam hati, sekali ini saja Bu. Hari ketiga sayur di kulkas sudah mulai lemas. Kayak kita habis bangun sahur, warnanya pucat, batangnya melengkung, auranya sudah minta dilepas. Ujungnya sayur, jadi saksi bisu niat hidup sehat yang kalah sama rasa capek, rasa lapar mata, dan promo takjil yang diskonnya terasa lebih tulus daripada tekad kita sendiri. Masih soal sayuran segar, seringkali kita lupa kalau kulkas itu bukan mesin waktu. Bayam tidak akan kembali segar hanya karena kita tutup pintunya rapat-rapat. Banyak Bu yang niatnya masak besok, tapi besoknya anak minta menu lain, suami pengen yang berkuah, akhirnya sayur cuma pindah posisi dari rak atas ke rak bawah sampai akhirnya dibuang. Sambil bilang pelan, maaf ya Bu, makanan kedua adalah daging ayam dan daging sapi segar. Ini biasanya dibeli dengan logika ekonomi tingkat tinggi versi ibu-ibu. Takut harga naik, takut kehabisan, takut nanti repot. Jadi beli banyak, masuk rumah langsung bangga. Merasa jadi bendahara keluarga yang visioner. Tapi lupa satu hal kecil. Tenaga dan waktu tidak ikut dibeli. Daging akhirnya nginep terlalu lama di kulkas. Warnanya mulai bikin ragu. Baunya bikin mikir 2 kali. Dan hati rasanya ketusuk pas harus buang. Masalah daging segar juga sering kejadian pas niatnya mau dimarinasi besok. Besoknya ternyata bangun kesiangan, sahur mepet. Habis itu capek seharian. Besok lagi sudah lupa. Tahu-tahu daging jadi bahan overthinking di depan kulkas sambil mikir, ini masih aman atau aku yang terlalu sayang uang? Makanan ketiga adalah bumbu dapur basah seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Ini kelihatannya receh tapi efeknya ke dompet cukup pedih. Bu sering beli banyak karena mikirnya
ini kan dipakai tiap hari. Tapi kenyataannya tidak tiap hari masak, kadang buka puasa di luar, kadang dikirimin makanan, akhirnya cabai keriput, bawang tumbuh tunas, kayak punya harapan hidup baru. Sementara harapan kita, masaknya sudah hilang. Yang lebih lucu, Bu, sering nemu bumbu basah itu pas lagi bersih-bersih. Lalu refleks bilang, lah ini masih ada toh. Padahal itu kalimat klasik sebelum akhirnya masuk plastik sampah. Bumbu yang harusnya bikin masakan sedap, malah bikin hati nyesek. Makanan keempat adalah bahan takjil mentah atau bahan kue. Ini biasanya karena lapar mata, ditambah video resep viral. Lihat di ponsel rasanya gampang. Di dapur kenyataannya beda cerita. Tepung sudah dibeli sekian kilo, santan juga sudah disiapkan, gula juga sudah ditambah, semua lengkap. Hari pertama semangat, hari kedua masih oke, hari ketiga capek, hari keempat bahan kue sudah jadi penghuni tetap lemari. Sering juga Bu niat bikin takjil buat variasi anak-anak. Tapi anak-anak ternyata lebih setia sama es teh dan gorengan. Bahan kue akhirnya cuma jadi pengingat bahwa niat baik tidak selalu sejalan dengan realita rumah tangga. Makanan kelima adalah lauk matang atau makanan siap saji. Awalnya beli buat jaga-jaga kalau nggak sempat masak. Tapi karena tiap hari merasa nggak sempat, akhirnya beli lagi dan lagi. Lauk yang lama ketutup, lauk baru geser ke belakang. Sampai akhirnya kita sendiri lupa itu siapa dan dari mana. Dan momen paling menyentuh itu saat buka kulkas, lihat lauk lama, diam sebentar sambil mikir, lalu tutup kulkas pelan-pelan sambil tarik napas. Bukan karena nggak mau makan, tapi karena sudah lewat masanya. Lauk itu jadi simbol betapa seringnya ibu mendahulukan kepraktisan tanpa sempat ngatur ritme dan ujungnya tetap harus merelakan. Bu, dari semua cerita tadi, kelihatan banget kalau Ramadan itu bukan cuma soal masak dan belanja, tapi soal mengelola harapan dan tenaga sendiri, karena isi kulkas kadang lebih penuh daripada energi kita, dan itu wajar, bukan kegagalan, cuma tanda. Kalau kita manusia biasa, yang juga butuh jeda. Mungkin mulai besok kita bisa sedikit menurunkan standar, bukan menurunkan kualitas hidup, tapi menaikkan rasa sadar, belanja seperlunya, masak secukupnya, dan berhenti merasa harus jadi ibu super yang kulkasnya selalu siap tempur padahal hatinya sudah minta cuti. Pelan-pelan Bu, Ramadan ini bukan lomba isi dapur paling lengkap, tapi perjalanan belajar lebih bijak, lebih tenang, dan lebih sayang sama diri sendiri. Karena ibu yang bahagia biasanya jauh lebih berguna daripada kulkas yang kepenuhan. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.